Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Piapio Desa Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke. Ragam teks. Ragam teks itu adalah macam-macam atau jenis-jenis teks. Secara faktual, jenis teks secara faktual itu artinya adalah nyata. Dan waktu itu tidak terikat. Kemudian ragam teksnya yang pertama yaitu teks prosedur. Teks prosedur di sini, trik memahaminya adalah adanya judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahapan pelaksanaan, adanya pengamatan, serta simpulan. Biasanya, pada teks prosedur ini menunjukkan langkah-langkah suatu proses. Ya, itu kalau teks prosedur. Yang kedua ada teks deskripsi. Nah, pada teks deskripsi ini adanya penjelasan suatu objek, bisa tempat, bisa peristiwa, yang mana objek, tempat, peristiwa ini digambarkan secara sejelas-jelasnya, secara jelas. Kemudian pembaca itu seolah-olah ada di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian untuk yang jenis teks yang kedua yaitu cerita. Nah, cerita ini ragam teksnya yang ada 4. Yang pertama adalah teks cerita ulang. Teks cerita ulang di sini adalah cara memahaminya, teksnya itu kejadiannya di masa lalu. Kemudian strukturnya itu ada mulai dari judul, pengenalan, sampai ke rekaman kejadian. Nah, yang kedua ada teks anekdot. Teks anekdot ini membuat kalian bisa tertawa atau humor atau lucu dengan tujuan yaitu untuk menghibur si pembaca. Nah, strukturnya itu dimulai dari awalannya, kemudian latar belakang cerita, inti ceritanya, tanggapan sampai penyelesaian. Di situ adalah struktur dari teks anekdot. Kemudian yang ketiga ada teks exemplum. Teks exemplum ini berisi kejadian-kejadian yang jarang sekali terjadi, tidak terduga ataupun tidak diinginkan. Biasanya isinya amanat. Nah, kemudian yang keempat ada teks naratif. Teks naratif ini adalah teks atau cerita yang isinya pengalaman dari waktu ke waktu, diurutkan secara urut. Kemudian yang ketiga ada jenis teks tanggapan. Jenis teks tanggapan ini ada 2, yaitu teks eksposisi, yang mana teks eksposisi itu adalah pendapat, suatu argumen juga bisa dikatakan seperti itu, agar pembacanya itu mengetahui informasi dari kita. Gitu ya. Tujuannya apa? Teks eksposisi ini yaitu untuk mempengaruhi pembaca. Biasanya bahasanya itu juga baku dan informasinya itu fakta. Nah, yang kedua ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, ataupun budaya. Nah, strukturnya ada judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dan yang terakhir ada normatif, isinya adalah norma-norma atau peraturan-peraturan. Begitu ya teman-teman ya. Itu adalah ragam teks atau macam-macam dari jenis teks dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah ini nanti kita akan langsung ke soal supaya kalian lebih paham dan bisa mengerti. Oke, untuk soal yang pertama. Nah, di sini dijelaskan kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatannya rendah. Dengan pendapatannya rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Nah, bisa kalian baca di situ soalnya. Nah, teks di atas termasuk ke dalam jenis teks apa? Nah, pertanyaannya kan di situ ya, seperti itu.
Nah, pada pilihannya ada teks eksplanasi, teks narasi, teks deskripsi, teks prosedur, dan teks eksposisi. Coba kita lihat dulu dari soal yang ada. Nah, kemiskinan itu kan sebagai fenomena sosial ya. Nah, kemiskinan itu termasuk fenomena sosial. Kemudian ada 3 paragraf di situ. Untuk paragraf yang pertama itu bisa dikatakan sebagai pernyataan secara umum. Dan untuk paragraf yang kedua yaitu deretan penjelas. Dan yang terakhir ada paragraf ketiga yaitu sebagai kesimpulan. Kita harus tahu dulu teks eksplanasi itu apa. Teks eksplanasi adalah proses tahapan mengapa, bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian ada teks narasi. Pada teks narasi itu ada tokoh, latar, dan mementingkan urutan waktu atau peristiwa. Dan yang ketiga ada teks deskripsi. Penggambaran suatu objek atau peristiwa secara jelas dan seolah-olah pembaca itu ada di dalamnya. Yang keempat ada teks prosedur, yaitu strukturnya itu dengan tujuan yaitu mengurutkan tahap pelaksanaannya, langkah-langkahnya gitu loh. Dan yang terakhir ada teks eksposisi, berusaha mempengaruhi pembaca dan membuktikan kebenarannya. Itu teks eksposisi. Nah, untuk soal yang kedua, bacalah teks bawah ini. Malam ini indah sekali di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik burung malam, dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin menghembus pelan dan tenang. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, menuliskan atau menggambarkan satu. Ini menggambarkan suatu, yaitu malam itu sebagai objek atau peristiwanya. Dan yang kedua, menggambarkan sila-silanya dengan meliputi kesan indera, dilihat dengan indera. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Hawa dingin menusuk kulit, berarti ikut merasakan. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek terperinci itu. Terdengar suara jangkrik, nah itu ciri-ciri objek. Nah ya, di sini untuk persuasif, narasi, eksplanasi, deskriptif, eksposisi. Di sini kalian harus tahu terlebih dahulu. Pertanyaannya, karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf yang mana? Nah, kalian harus tahu di sini. Yang manakah kira-kira menggambarkan suatu objek? Nah, berarti deskriptif. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di situ disajikan sebuah teks, ya, 2 paragraf di situ. Kita disuruh menganalisis teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf yang mana. Nah, yang bergaris bawah di situ, oleh sebab itu sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua, murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nanti anak dapat berkembang baik dan sewajarnya. Nah, kita harus tahu deskriptif itu apa, eksposisi itu apa, persuasif itu seperti apa, argumentasi itu apa, dan yang terakhir adalah naratif itu seperti apa. Kalian harus memahaminya masing-masing ya. Nah, kita lihat di situ. Nah, berarti jawabannya adalah persuasif. Tujuannya itu mempengaruhi pembaca agar tergiur. Oke, masuk ke soal yang keempat. Nah, disajikan di situ ada bacaannya tentang Anies Baswedan. Nah, aku garis bawahi di situ. Nah, yang aku garis bawahin tadi itu termasuk ke dalam
suatu kejadian fiksi, ya, nyata, non fiksi, nyata, ya. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu biografi fiksi itu yang seperti apa, non fiksi itu apa, fiksi itu apa, harus tahu. Kalau sudah tahu, nanti kalian akan bisa menjawab termasuk yang mana bacaan tersebut. Nah, berarti termasuk ke teks non-fiksi. Nah, soal kelima, sajikan bacaan tentang gempa bumi. Nah, ini fenomena alam, ya. Jadi gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan. Ini merupakan suatu bacaan yang menceritakan tentang fenomena alam, yaitu gempa bumi. Pertanyaannya, teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik. Nah, ini gempa bumi itu kan proses terjadinya fenomena secara nyata ataupun fakta. Nah, untuk paragraf yang pertama itu bisa dikatakan sebagai pernyataan umum. Nah, untuk paragraf yang kedua itu menjelaskan, deretan penjelasan. Dan yang bergaris bawah di situ adalah sebuah kesimpulan. Nah, dari 3 ciri-ciri itu termasuk yang manakah? A, B, C, D, atau E? Kita ketahui dulu. Yang A muatannya didasarkan pada fakta, berarti itu termasuk teks deskripsi. Yang B, teks eksplanasi, adanya langkah prosedur, teks prosedur. Jadi jawabannya yang B, ya, teks eksplanasi. Soal terakhir, soal yang ke-6, di situ disajikan sebuah bacaan tentang pendidikan. Pendidikan, ya teman-teman. Nah, teks bacaan tentang pendidikan ini, ya, dikatakan di situ ada penjelasan, ada suatu pernyataan, kita disuruh menganalisis teks bacaan di atas. Kita lihat yang bergaris bawah di situ, itu adalah sebuah akibat. Ya, akibatnya adalah Indonesia mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal. Dari pendidikannya itu jauh tertinggal. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Nah, namanya aja argumentasi, suatu pendapat, gagasan yang ditulis serta alasan-alasan untuk memperkuat pembaca itu agar yakin. Ada bukti juga sebab akibat, ya. Berarti yang C jawabannya bersifat sebab akibat.